Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Elena Putri dan berikut USM News selengkapnya. Bonggol jagung kerap kali berakhir hanya menjadi limbah. Tapi tahukah Anda bahwa bonggol jagung dapat dimanfaatkan sebagai media tumbuhnya jamur jungle dan menjadi nilai rupiah? Jamur jangle mungkin terdengar asing di telinga Anda. Berlokasi di Desa Meluweh, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, mahasiswa KKN Universitas Semarang membuat terobosan jamur jangle dari limbah jagung. Dengan kondisi wilayah yang kaya akan pertanian jagung, bonggol jagung yang tak bernilai diolah menjadi makanan yang cocok untuk dikonsumsi dengan cara menumbuhkan jamur. Program kerja dari tim kita adalah mendayagunakan sebuah limbah yaitu jungle jagung, di mana sebenarnya adalah sebuah limbah yang nggak terpakai, yang nggak ada daya gunanya sama sekali. Kita optimalkan. Ternyata jungle bisa jadi media tanam sebuah jamur yang akhirnya sebenarnya bisa dimakan, bisa dijual kembali. Istimewanya adalah dia enak banget dimakan dan dia adalah sehat karena dia organik, dan juga ini yang pentingnya adalah dari hal yang nggak terpakai, limbah bisa digunakan dan bisa jadi komersil buat warga. Bener banget. Jadi di sana teritorinya itu ada namanya Tegal. Tegal di situ adalah lahan yang ditanaman oleh jagung. Nah, tanaman jagung tersebut setelah diseleb, itu jagungnya dipakai dijual, tapi janggulnya dibuang. Nah, maka itu janggul itu kita manfaatkan sebagai media tanam dari jamur ini. Berbeda dengan jamur tiram, jamur-jamur jangle memiliki bentuk yang lebih kecil, tapi kaya akan protein. Masa panen yang relatif singkat membuat jamur jangle dapat dipanen antara 10 hingga 14 hari dengan memperhatikan kondisi kelembapan dan faktor lingkungan lainnya. Banyak banget olahan makanan dari jamur seperti ini, bisa tumis, bisa seperti jamur crispy dan sebagainya gitu. Jadi tergantung kreativitas dari masyarakat untuk mengolah jamur tersebut. Ini teksturnya lebih crunchy, jadi dia kalau dimakan lebih melumer di mulut, kemudian dia teksturnya lembut dan juga kecil-kecil. Gitu. Satu kemasan jamur jangle dijual dengan harga Rp10.000 saja. Kini dengan adanya inisiasi itu, limbah jagung tak terbuang sia-sia. Dengan pengolahan limbah jagung dapat diolah dan bernilai jual. Komisi Pemilihan Umum KPU Jateng resmi menetapkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun sebagai calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Pilgub Jateng 2024. Penetapan itu dilakukan di rapat pleno terbuka di kantor KPU Jateng. Penetapan itu tertuang pada berita acara nomor 20 PL 02.7 BA 33 2025 tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Tengah tahun 2024. KPU melakukan penetapan usai adanya salinan putusan Mahkamah Konstitusi. Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah nomor urut 2 atas nama Ahmad Lutfi dan Taj Yassin sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Jawa Tengah pada pemilihan tahun 2024. Rapat pleno terbuka itu turut dihadiri perwakilan dari pimpinan Parpol. KPU juga mengundang kedua pasangan calon kepala daerah dan wakilnya, namun tidak ada yang bisa hadir. Dalam pembacaan penetapan, Handi juga menyebut perolehan suara pasangan nomor urut 2 itu meraih suara sebanyak 11.390.191 atau 59,14% dari total suara sah. Hasil penetapan itu selanjutnya akan diserahkan KPU Jateng ke DPRD Jateng yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan usulan pelantikan. Kamis kemarin akan diterima oleh DPRD Jateng di kantor DPRD sekitar pukul 13 WIB untuk menyerahkan keputusan ini. Beliau tidak bisa hadir karena masih ada di Jakarta. Yang pertama, beliau menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU, Ketua KPU dan para komisioner yang telah bekerja dengan baik sebagai penyelenggara Pesta Demokrasi di Jawa Tengah di 27 November 2024 itu puncaknya, tetapi rangkaiannya dari proses awal itu sungguh berjalan sangat baik. Kemenangan ini menurut beliau adalah kemenangan seluruh masyarakat Jawa Tengah. Tentu juga beliau menyampaikan terima kasih kepada TNI Polri yang turut bersinergi seperti yang dikatakan Ketua KPU tadi. Dan saat ini beliau dengan tim transisi sudah melakukan roadshow ke beberapa kementerian yang itu nanti relevan dengan berjalannya pemerintahan beliau dan Gus Yassin ke depan.
Dan terakhir, beliau menyampaikan mohon doa restu, mohon dukungan dari seluruh masyarakat Jawa Tengah, karena apapun beliau akan bekerja untuk masyarakat Jawa Tengah dengan seluruh jajaran birokrasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sementara itu, perwakilan dari Cagup terpilih Ahmad Lutfi, Muhammad Isnaini mengatakan Ahmad Lutfi tidak bisa hadir karena posisi masih di Jakarta usai melakukan safari ke sejumlah kementerian. Menurutnya, Ahmad Lutfi menyampaikan terima kasih pada seluruh jajaran KPU Jateng, Bawaslu, TNI, dan Polri atas pelaksanaan pesta demokrasi yang baik. Kami akan diterima oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah besok di kantor DPRD sekira pukul 13 untuk menyerahkan keputusan ini yang selanjutnya nanti akan diproses di DPRD sesuai dengan mekanisme untuk dilakukan pengusulan pelantikan oleh pemerintah yang menurut informasi akan dilaksanakan oleh Presiden secara langsung. Walaupun memang kita masih menunggu peraturan Presiden atau yang menjadi dasar hari dan tanggal untuk melaksanakan pelantikan. Karena sementara yang masih berlaku adalah Perpres yang menetapkan bahwa pelantikan ada 2 tanggal, di tanggal 7 dan tanggal 10 Februari 2025. Dari Semarang, Andre, USM TV. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya meresmikan Law Merchandise atau toko yang menjual atribut kreatif Fakultas Hukum. Peresmian ini dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum Dr. Aan Eko Widiarto yang dihadiri oleh jajaran dan berbagai mitranya. Law Merchandise ini memiliki tujuan sebagai sarana untuk memperkuat branding fakultas baik secara nasional maupun internasional. Fakultas Hukum menambah sarana baru berupa Law Merchandise yang menjual berbagai produk kreatif Fakultas Hukum. Toko ini diresmikan oleh Dekan Fakultas Hukum, Dr. Aan Eko Widiarto pada Senin pagi tanggal 3 Februari 2025. Toko merchandise ini terletak di lokasi yang strategis di sebelah gedung Widyaloka yang terlihat dari pertigaan Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Budaya. Dekan Fakultas Hukum menjelaskan bahwa keberadaan Law Merchandise ini bertujuan sebagai penunjang branding fakultas secara nasional maupun internasional. Tujuan utama dari Law Merchandise yang kali ini kita resmikan ini adalah internasionalisasi dan juga untuk melakarkan dengan produk-produk yang bertemakan ekonomi dan juga beberapa prinsip yang ekonomi ini bagi masyarakat baik nasional maupun internasional akan lebih mengenal ekonomi dengan lebih baik. Mereka akan sangat memahami apa itu ekonomi melalui produk. Nah, kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam konteks kesejahteraan ini diharapkan nanti meningkatkan atau gain keuntungan dari Fakultas Hukum sehingga menjadi alternatif, maka tidak hanya mengandalkan pada UKT, tidak membebani pada mahasiswa, tetapi beberapa operasional FHUP bisa dibiayai dari bisnis yang memang basisnya adalah kreativitas. Ini harapan kami ke depan. Selain itu, keberadaan toko merchandise ini juga sebagai upaya fakultas secara kreatif menggali sumber pendanaan bagi kegiatan fakultas. Saat ini sumber pendanaan non-UKT sedang digali melalui berbagai ide kreatif. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk USM TV. Tingkatkan literasi siswa sekolah dasar, salah satu kelompok kuliah kerja nyata atau KKN Unpad resmikan pojok baca. Selain proses belajar yang penting bagi mahasiswa, KKN merupakan wujud kebermanfaatan Unpad bagi lingkungan. Berikut laporan tim Divia Unpad TV untuk USM TV. Salah satu sudut sekolah dasar negeri Cihideng, Kecamatan Jatigede, Sumedang disulap oleh mahasiswa KKN Unpad menjadi area baca bagi siswa-siswi SD negeri Cihideng. Kegiatan ini merupakan salah satu program yang dilakukan mahasiswa KKN kelompok 160. Peresmian ditandai dengan cap jari oleh dosen pembimbing lapangan Dr. Gumgum Gumilar, Kepala Sekolah SD negeri Cihideng Ateng SPD, serta Ketua Kelompok KKN 160 Jatigede Aditya Purbawa, yang langsung dapat digunakan siswa-siswi untuk kegiatan membaca.
Kalau selama di SD Cihideng ini kami terutama menyiapkan pojok baca yang bisa menjadi suatu sarana fasilitas bagi adik-adik di sini untuk membaca, menulis dan untuk meningkatkan literasi mereka terutama selama saat ini. Dan juga tadi kami sudah melakukan acara awarding tentang tugas-tugas terbaik, merangkum buku siswa-siswa teraktif. Untuk siswa-siswa di sini saya berharap untuk mereka terus bekerja keras, untuk selalu belajar, tidak pernah menyerah. Karena saya kira mereka memiliki beberapa cita-cita yang cukup tinggi dan untuk mencapai cita-cita tersebut mereka juga harus menjadi seseorang yang luar biasa seperti itu. Kepala Sekolah SD Negeri Cihideng menyambut positif adanya pojok bacaan ini. Dirinya mengapresiasi program KKN Mahasiswa Universitas Pajajaran. Program dari KKN yang tadi sudah diresmikan ya mengenai pojok baca, alhamdulillah bagi SDN Cihideng adalah merupakan dampak yang positif ya. Mudah-mudahan setelah adanya pojok baca buku bagi siswa-siswi jadi gemar membaca gitu. Jadi gemar membaca lah intinya, termasuk ibu bapak gurunya. Itu aja mungkin ya. Terima kasih ya atas adik-adik KKN yang sudah mengadakan KKN di SDN Cihideng ini. Dosen pembimbing lapangan kelompok KKN 160 Kecamatan Jati Gede, Dr. Gumgum Gumilar, menyebut kuliah kerja nyata atau KKN ini sebagai proses penting belajar mahasiswa, serta wujud kebermanfaatan Universitas Pajajaran bagi masyarakat. Mereka sebenarnya harus belajar banyak dari apa yang mereka lakukan di desa. Keseharian mereka melakukan proses adaptasi saja itu sudah proses belajar yang luar biasa menurut saya. Mereka melakukan pendekatan dengan sekolah, dengan desa, dengan kecamatan, dengan warga di sekitar mereka tinggal, di sekitar pondokan mereka, juga dengan siswa-siswa SD yang menjadi target mereka kegiatan. Itu adalah proses belajar yang sangat penting. Untuk diri mereka juga tentu saja mereka memperlihatkan bagaimana sikap dari mahasiswa Unpad gitu ya, yang bisa beradaptasi dan juga bisa menyesuaikan dengan masyarakat di mana mereka tinggal. Tujuan dari Unpad kan punya kebermanfaatan untuk masyarakat sekitar. Unpad itu ada di Sumedang gitu ya, di Jatinangor. Jati Gede ini juga bagian dari Sumedang. Walaupun kegiatan KKN ini tersebar di beberapa kabupaten, tapi Kabupaten Sumedang tentu menjadi prioritas karena di sanalah Unpad itu ada. Dari Sumedang, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk QSM TV. Pemirsa, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin menggelar puncak perayaan Disnatalis yang ke-29 yang mengusung tema Inovasi Biru Kelautan dan Perikanan untuk Masa Depan yang Tangguh. Perayaan ini menjadi momentum transformasi menuju fakultas bertaraf internasional. Puncak Disnatalis ke-29 Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin berlangsung di lantai 2 gedung FIKP Unhas pada Rabu 31 Januari 2025. Rektor Universitas Hasanuddin yang juga Guru Besar Ilmu Kelautan, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSc, hadir dalam perayaan ini. Menurut Profesor Jamaluddin Chompa, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan terus menunjukkan prestasi di berbagai indikator yang akademik. Ia pun berharap FIKP Unhas dapat menjadi contoh bagi fakultas lain dalam pengembangan bidang kemaritiman. FIKP tentu adalah salah satu fakultas yang sangat produktif dalam berbagai indikator, sehingga pada hari ini saya pun meminta sebagai keluarga besar FIKP yang juga mantan dekan FIKP, saya minta FIKP untuk terus berada di papan atas dalam konteks berbagai indikator baik yang diminta oleh Universitas Unhas dalam hal ini maupun indeks-indeks global lainnya. Kami juga mensupport berbagai upaya yang dilakukan oleh Padekan dan tentu didukung oleh Senat di dalam berbagai program-program strategis lainnya yang sudah berkembang saat ini, termasuk banyak sekali program-program kerjasama dan konsorsium internasional. Sementara itu, Ketua Panitia Disnatalis ke-29 FIKP Andi Hairul Eskel MSI menekankan pentingnya inovasi dalam dunia kelautan dan perikanan. Ia berharap perayaan ini dapat memotivasi para dosen dan mahasiswa untuk terus berinovasi demi memperkuat daya saing FIKP di tingkat global. Di momen ini juga kita memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan dan dosen yang
sudah purna bakti selama tahun 2024 dan kita juga memberikan penghargaan bagi tenaga kependidikan dan dosen yang berprestasi. Dekan FIKP Profesor Safrudin SPI MP PhD yang mendampingi Rektor dan Sekretaris Senat Unhas menegaskan jika momen Disnatalis ke-29 ini menjadi refleksi atas transformasi yang telah dicapai oleh fakultas. Ia optimistis bahwa FIKP Unhas mampu menjadi world class faculty dengan berbagai target besar yang telah dicanangkan. Disnatalis ke-29 ini adalah momentum bagi kami untuk berbenah. Di acara tadi kami sudah tunjukkan berbagai prestasi yang kami dapat di 2024. Kalau misalnya merujuk pada indikator kinerja kontrak kerja dekan dengan rektor, kami di tahun 2024 ini berada di urutan keempat di antara beberapa fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin. Dan kami juga sudah punya kolaborasi untuk tahun 2025, bukan hanya kolaborasi internasional untuk mensukseskan ekonomi biru Indonesia, tetapi kami juga punya kolaborasi internasional. Kami yakin dan percaya bahwa ke depan FIKP Unhas bukan hanya berharap dari anggaran yang ada dari Unhas, tetapi sudah mulai kelihatan bahwa anggaran untuk memajukan FIKP juga berasal dari kolaborasi yang kami lakukan baik secara nasional maupun internasional. Profesor Safrudin menambahkan, perayaan Disnatalis ke-29 FIKP Unhas tidak hanya menjadi ajang refleksi, tetapi juga dorongan bagi seluruh sivitas akademika untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia. FIKP Unhas juga berkomitmen untuk semakin unggul dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional dengan semangat kebersamaan. Andi Putri Najwa, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Hujan lebat dan angin kencang melanda kota Semarang. Akibatnya, sejumlah pohon di Jalan Hayam Wuruk Peleburan, Kecamatan Semarang Selatan, tumbang dan menimpa sebuah mobil yang sedang melintas. Akibat angin kencang, satu pohon tua di Jalan Hayam Wuruk Peleburan, Kecamatan Semarang Selatan tumbang. Pohon itu menimpa mobil yang sedang melintas. Satu mobil warna silver bernomor polisi K mengalami kerusakan cukup parah dengan kaca depan yang pecah dan bagian atap ringsek. Tak hanya menimpa mobil, pohon tumbang juga merusak beberapa ruko yang berada di seberang jalan. Aliran listrik di sekitar lokasi padam karena kabel yang terputus. Agus Susilo, salah satu saksi mata, mengatakan pohon tersebut sudah berusia tua dan diduga tumbang akibat hembusan angin kencang sejak pagi. Adapun proses evakuasi menunggu dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta PLN. Dan pohon tumbang ini? Pohon tumbang ini tadinya disebabkan oleh angin, jadi alam. Bukan karena kita juga di pohon ini belum ada proses untuk evakuasi atau apanya, pokoknya juga belum kita apa-apakan. Kita nunggu dari pihak Disperkim dulu. Tadi udah kita laporkan Disperkim sama PLN. Dampaknya apa Pak ini Pak? Listrik sekitar padam atau? Listrik sekitar padam karena di sini ada trafo untuk PLN, adanya patah dan mungkin di sini ada beberapa aluran listrik yang ini. Tapi kita nunggu dari pihak-pihak terkait dulu terkait dengan penanganannya seperti ini. Kita nunggu dari pihak Disperkim sama pihak PLN. Ada korban nggak Pak? Korban satu mobil tapi alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Sementara itu, Cahyono, warga setempat, mengaku mendengar suara gemuruh sebelum pohon besar itu tumbang. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, hanya mengakibatkan sebuah mobil rusak. Berapa Pak? 1.6 ya. Dugaannya disebabkan apa Pak? Oh, angin tadi, angin kencang. Lihat sini Pak. Udah terlalu lama, akhirnya jadi tumbang pohon. Mungkin disebabkan karena ini angin, ya Pak, angin ya? Angin kencang tadi, jelas angin kencang. Kalau usia pohonnya? Oh nggak ada sementara. Kalau usia pohonnya emang udah tua atau gimana Pak? Udah tua ini, ya udah tua, pas ada mungkin faktor tadi angin kencang sih. Ya tadi terus akhirnya kemana-mana sampai ini trafo. Kena lampu ya. Pemirsa, adopsi kendaraan listrik di Amerika Serikat selama ini terkendala karena minimnya infrastruktur, khususnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang baru berjumlah ratusan ribu, sedikit untuk negara seluas Amerika Serikat.
Ditambah lagi, tak semua SPKLU yang ada memadai dan bahkan sebagian tak berfungsi. Selengkapnya dilaporkan dari tim VOA Washington DC. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Elena Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. California menjadi negara bagian yang warganya paling cepat melakukan adopsi kendaraan listrik alias EV. Tapi dengan pesatnya penjualan EV di negara bagian ini, muncul juga sejumlah masalah. We're seeing that one of the problems is the availability of charging stations as well as them actually working. Charger Help adalah perusahaan khusus untuk menangani kerusakan pada tempat cas mobil listrik alias stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU. Charging stations, like, they're legitimately computers. And so, like, they're way more complex than a gas station. And so when I saw that, like, the charging experience wasn't a great experience, I wanted to figure out how could I be helpful in ensuring that it is a great experience. Keterbatasan inilah yang membuat Camille bersama rekannya Yvette Ellis mendirikan Charger Help pada 2019. I started Charger Help because I really believe that electric vehicle and electrification was something that could help our air quality. I come from a community that we're severely impacted by poor air quality. Sebagian pekerja Charger Help berawal dari teknisi industri energi bahan bakar fosil. We come out, we do the preventative maintenance. We also do repairs on DC fast charging stations. DC Fast Charge bisa mengisi penuh baterai EV dalam waktu sekitar 20 menit. Tapi survei di California menunjukkan hingga sekitar 20% tempat cas seperti ini rusak. Accidents, people actually can hit them and damage them. Sometimes there are boards that can burn out. We've seen where a station did not work because there was a squirrel that actually kind of got into the system and he actually was burned. We've seen frogs. We've seen wasp nests where there's literally been bees and there's a honeycomb and honey is coming out of the side of the station. Pengembangan infrastruktur EV di Amerika Serikat relatif tertinggal dibandingkan negara-negara industri barat di Eropa. Di sana jumlah SPKLU telah mendekati 1 juta unit. Tapi dengan begitu banyaknya SPKLU, banyak juga laporan soal kerusakan. Angkanya mencapai 1/3 menurut perusahaan cas EV Finlandia Kempower. EV sales is going to go up, but it's going to go down some years. But we have to have the infrastructure, and it's the chicken and the egg discussion. We've had it for 5-10 years. Do we build out the infrastructure or do we wait for the demand to come from the cars first? And I think the easy answer for that is just we need both. We have gone a little bit from there is a charger here and there to a trend where we see there are big sites with many fast chargers, high quality chargers by the highways. Those build-outs will continue, but you will see it growing with the gas station brands. You will see the chargers popping up there because that's a consumer behavior that we already have. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.